Apa? MPT saya dengar apa mau? Sorry. Berhalang na. Yuri. Kami mohon kepada bapak-bapak Minyak sandang wali-wali Nando, abu-abu muda di atas pentas. ini minyak sandang ya. Ini Abu ya. Ada abu Ini minyak sandang wali-wali Nando, gubernur dan penyumbang emas di Monas. harap naik ke atas pentas di samping abu ya. Kalau bisa itu di balai ibu-ibu aja lah. Bapak-bapak yang balai minta mohon untuk turun untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu lebih banyak. Bapak-bapak yang balai kami mohon yang di balai besar ya. Yang di balai makan tadi tempat Abuya. Untuk ibu-ibu itu, ibu-ibu lebih banyak. Bapak-bapak di sini masih kosong nih. Minta kepada bapak-bapak yang di balai. Oh lagi makan nah. Kalau yang sudah makan jadi bapak-bapak dimohon merapat ke depan lagi dikit lagi lah. Yang udah dulu ini yang kosong. Nanti biar bapak-bapak yang lain. Mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Maulid kita sambut dengan gembira. Kelahiran junjungan alam semesta. Kami anak alisan bawakan acara. Doakan sukses di depan Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qad afta nataij al-fitri bi aqdil hijab. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi sabil huda amma ba'du. All praise be to Allah, the Lord of the world, who has blessed us with health and mercy.
So we are able together here tonight for this special event, the commemoration of the Prophet Muhammad's birthday. Peace and blessings be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and all of his followers until the end of the time. Kemuliaan kepada Abuya sebagai wali agama Aceh, Qadhi Mufti Malikul Adil, dan Maulana Datuk Permata Intan beserta Nyak dan Umi. Kemuliaan kepada Nenyak Sandang, penyumbang pesawat RI-1 yang telah berhadir. Kemuliaan kepada Abi Salam Tastariwali selaku Ketua MPTT Indonesia. Kemuliaan kepada Abi Ahmad Junaidi dan Ustazah Hidayati Wali selaku pimpinan Awisan Tasawuf. Kemuliaan kepada para abu muda-muda yang telah berhadir beserta wali-wali Nangro, gubernur dan DPRK MPTTI. Kehormatan kepada Bapak Bupati Aceh Selatan beserta rombongan. Kehormatan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan. Kehormatan kepada Bapak Sekdis, Kabid, pengawas dan kepala-kepala sekolah yang sudah berhadir. Kehormatan kepada Bapak Camat Selabuan Haji Raya beserta unsur muspita. Kehormatan kepada Ibu Kepala Sekolah SMP IT Alisan Tasawuf sekaligus Ketua P2T Pusat Ibu Hajah Hayatun Nufus. Kehormatan kepada Ibu Kepala Sekolah Jenjang SD, TK, PAUD, dan Mu'alim-Mu'alimah Alisan Tasawuf. Kehormatan kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kehormatan kepada seluruh keluarga besar Alisan Tasawuf dan jamaah yang berhadir. Alaihi wasallam dan Raden Seribe di Sekolah Islam Terpadu Alisan Tasawuf Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Fandi 10 November 2025 di Turai. Acara pertama, pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ahmad Tarikul Haq. Kepada Ahmad Tarikul Haq dipersilakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله
ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Kepada yang mulia Abuya, kepada Iya dan Umi, dan kepada seluruh jemaah harap berdiri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun ghali, Anta rifa'u suduri, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kepada Abuya dan sebagainya harap kepada jemaah harap duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ahmad Tariqul Haq dan Said Walil Amridani. Semoga acara berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kata-kata pendahuluan oleh Ibu Hajah Hayatul Nufus. Kepada Ibu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur yang tak berhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk berhadir di sekolah IT Al-Ihsan Tasawuf Abu Syekh Haji Ahmad Wali Al-Faridi dalam momen memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat, juga kepada para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah, yang kita muliakan dan dimuliakan Allah, yang kita cintai mudah-mudahan juga mencintai kita. Murabbina wa mursyidina wali agama Aceh, Qadi Mufti Malikul Adil, dan Maulana Datuk Permata Intan yang beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga kehadiran Abuya di sekolah ini akan membawa cahaya di batin anak-anak kita. Semoga mereka juga akan menjadi penerus Abuya kelak. Amin. Kemudian kata-kata kemuliaan kepada Inga dan Umi yang sudah berhadir, juga kepada seluruh keluarga Abuya, zuriat Abuya yang sudah berhadir di lokasi sekolah ini. Yang kami hormati Abi Sahal Testari Wali sebagai Ketua MPTTI serta Sekjen dan seluruh kepengurusan MPTT. Yang kami hormati Abu Muda-Muda yang juga sudah berhadir. Yang kami hormati wali-wali Nangro seluruhnya, mulai dari Bapak Harot sampai dengan Tapak Tuan yang juga sudah berhadir beserta dengan Gubernur, anggota DPRK dan seluruh petinggi MPTT dan juga kadam umat dan seluruhnya, juga terkhusus kepada Ibu P2T dan para wali-wali murid mulai dari jenjang KB, TK, SD dan SMP yang alhamdulillah semuanya sudah berhadir malam yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, para hadirin hadirat sekalian, kami laporkan bahwa sekolah IT Al-Ihsan Tasawuf sudah lebih dari 3 tahun didirikan. Sekarang sudah beroperasi di 4 jenjang. Pertama, KB itu umur 3-4 tahun, kemudian TK 4-5 tahun, selanjutnya SD, kemudian SMP. Alhamdulillah dengan keberkahan Abuya, semoga terus berlanjut sekolah ini sampai ke perguruan tinggi insyaallah. Amin. Kan bahwa didirikan berdasarkan keprihatinan sebenarnya. Sekolah kita sudah banyak nih. Di Labuan Haji, di Aceh Selatan sudah cukup banyak sekolah. Tetapi sekolah yang memadukan ajaran agama terkhusus ajaran Abuya. Kenapa kami mesti mengkolaborasikan atau memadukan ajaran Abuya? Karena selama ini di sekolah yang menjadi perhatian bagaimana pemerintah hanya mencerdaskan intelektual saja, kecerdasan intelektual saja, sementara kecerdasan spiritual diabaikan. Hari ini tidak kurang orang yang cerdas, cukup banyak orang yang cerdas, tapi orang yang cerdas dan juga beragama yang kokoh, bahkan hampir kalau di sekolah umum ya, mungkin di pesantren agama itu secara maksimal dilaksanakan, tetapi di sekolah umum agama seperti tersingkirkan. Agama seperti dianggap hanya milik orang-orang tertentu di pesantren, hanya di dayang saja, hanya di masjid saja.
Islam yang kafah. Tidak cukup dengan syariat saja, karena dunia ada di tangan mereka. Kalau hanya syariat saja tak mampu membendung kemajuan zaman, tak mampu kita ibu. Tapi dengan ajaran yang kokoh yang Abuya bawa, itulah salah satu solusi untuk mengokohkan iman Islam di dada mereka, sehingga mereka silakan menjadi apa saja. Tapi bagaimana ajaran Abuya ini menjadi fondasi awal? Kami ingin beritahu kita semua, bagaimana pemanisan agama yang sudah Abuya buka. Anak-anak kita ramai sekolah di sekolah umum. Bagaimana kita pedulikan mereka tidak salat? Bagaimana tidak tahu tentang agama? Sementara mereka memampu negara ini. Sementara mereka yang akan melanjutkan agama ini ke depan. Kami berharap sekolah ini Al-Ihsan Nasawi, dengan keberkahan dan doa dari Abuya, anak-anak kami akan bisa menjadi fondasi awal ajaran tasawuf itu kami ajarkan setingkat usia mereka. Karena Rasulullah saja mulai dibelah dadanya umur 4 tahun. Kami coba memadukan ajaran Abuya ini dengan kolaborasi dengan kurikulum nasional. Tapi yang sangat penting di awal pembelajaran sebelum mereka masuk kelas, 1 jam mereka itu kami awali dengan kegiatan-kegiatan agama, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, kegiatan baca Iqra sesuai dengan tingkat usia mereka. Ajaran agama, tata cara salat, rukun-rukun agama. Bagaimana mereka mencintai Rasulullah, mencintai Nabi. Silakan mereka setelah itu belajar pelajaran ini. Tapi kami berharap doa dari kita semua agar perjalanan dari sekolah ini Al-Ihsan Nasawi terus berlanjut terus berkembang sampai akhir zaman. Kami berharap doa dari dan dukungan dari kita semua. Tentu tidak mudah untuk mendidik anak-anak kita yang memang sudah banyak teracuni dengan rutinitas keadaan kemajuan zaman sekarang. Kami terus bergigih di Al-Ihsan Nasawi, terus menampilkan bagaimana seharusnya ajaran yang disampaikan oleh Abuya itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah aplikasi di dalam keseharian mereka. Tentu saja kami terus belajar, semua mu'alimah, dan juga kami terus berdoa semoga ada Abuya mendoakan kita semua agar anak-anak kita agar mudah kita didik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami menyampaikan bahwa sangat pentingnya di akhir zaman ini kita bersama-sama peduli. Kalau kita tidak peduli, anak kita akidahnya akan dicuri oleh orang lain. Maka dengan adanya di pesantren, silakan saja karena memang mereka sudah kuat dengan fondasi agama. Tapi bagaimana dengan sekolah umum? Nah, mudah-mudahan ini menjadi pilot project yang percontohan mungkin mudah-mudahan di dunia pendidikan. Kami berharap besar, harapan kami doa Abuya agar kami terus diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan untuk mendidik anak-anak kita semua. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Jadi SMP sudah ada tamat setahun Abuya. Nah, sekarang jenjang TK, PAUD, SD dan SMP, insya Allah mudah-mudahan akan terus berkembang sampai akhir zaman nanti insya Allah. Kami rasa mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Ihsan Nasawi sekaligus Ketua P23. Selanjutnya, kata-kata pendahuluan yang akan disampaikan oleh Abuya Amril Wali. Kepada Abuya kami persilakan. Kami imbau dulu kepada ibu dan tangga di naik, nanti orang naik susah. Ibu-ibu dan tangga balai itu dimohon naik ke atas saja. Naik ke atas, jadi ada tamu saya bersampai nanti bisa naik ke atas. Minta naik ke atas semua, jangan ada di tangga itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita bersama sehingga kita dapat menghadiri acara Maulid Nabi di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabat beliau sekalian, yang pada malam ini kita rayakan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi, menjadi umat Nabi yang baik dalam menjalankan perintah Allah SWT. Yang kita muliakan bersama, Abuya kita bersama, yang ini yang terus berjuang membawa umat kepada Allah SWT, memperkenalkan Allah dan memperkenalkan agama ini kepada kita, bagaimana sebaiknya dan bagaimana sempurna. Dan juga yang saya hormati pimpinan Al-Ihsan Tasawuf dan juga pimpinan ketua Majelis Pengkajian Majelis Tasawuf Tabita, dan kepada abu-abu muda dan juga kepada Adinda Hidayati, Adinda Rahmi, dan semua tokoh masyarakat, terutama Bapak Camat, Kepala Desa, alim ulama, dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama sekali Bapak atau yang kita tuakan punya kandang dari Lamno, yang sudah berhadir. Beliau menyumbang pesawat yang pertama kali untuk kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhadir di tempat ini, kita dapat berkumpul dalam merayakan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul dengan Abuya, kita dapat melihat Abuya, ya. Mudah-mudahan kita ini juga mendapat syafaat dari Rasul dan dari Abuya kepada kita, supaya kita mudah dalam melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah sekolah umum yang di dalamnya diajarkan tauhid tasawuf, dan satu-satunya milik Abuya ataupun di bawah pengawasan Abuya. Seperti Ibu Arusyanuku tadi mengharapkan ini berlanjut sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Ada hendaknya di bawah payung Majelis Pengkajian Tasawuf. Sebab mengapa? Karena kita melihat era sekarang ini banyak sekali kedengkian. Bukan orang itu tidak salah, tetapi tidak bisa melakukan kebenaran. Ada orang melakukan korupsi. Orang korupsi itu apakah dia salah? Salah dia, tapi dia melakukan kesalahan. Kita mengharapkan dengan MPTC ini
kita bisa benar kita dengan Allah, benar kita dengan Rasul, dan benar kita melakukan tugas-tugas sehari-hari, tugas-tugas negara, tugas-tugas dalam kehidupan kita ini secara benar, ya, tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan seperti apa yang telah diajarkan dalam agama, baik itu perintah Allah, perintah Nabi, dan juga apa yang dilakukan oleh negara kita. Sebab tujuan pendidikan umum ini adalah untuk kita bisa bergaul ataupun melakukan hal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul, dan juga bisa membawa Indonesia ini, negara ini ke arah yang lebih baik, menjadi rahmat bagi sekalian orang. Kita melihat di mana banyak terjadi kerusuhan, peperangan sekarang seperti di Sudan. Di Sudan itu negaranya mayoritas Islam, hancur lebur, perang, rakyatnya dibunuh, dibantai. Padahal itu Islam, mayoritas Islam, tapi bisa hancur. Kita mengharapkan dengan bimbingan Abia, apa yang kita ciptakan oleh Abia terhadap kita dan negara Indonesia ini tercapai hendaknya. Semoga Indonesia menjadi Baidatul Kalimatul Waqaf. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ucapan kepada Abia Amriwali. Acara selanjutnya, penampilan syair dan puisi wali agama oleh siswa-siswi seluruh jenjang. Kepada siswa-siswi dipersilakan. Berdiri sini semua anak-anak, depan sini. Depan dikit, nih. Mana yang Ada SMP semuanya nak? Ada jangan berdiri. depan sini, sini. Sini. Berdiri sini, tolong. Ya, sini. Akang. Ya, SMP mana SMP? SMP sini. Berdiri sini tuh, SMP. Berbalik itu. Yang laki-laki itu. Sini yang laki-laki. Nah, ini sampai. Yang SMP di belakang. Yang laki-lakinya di belakang. SMP belakang sana. Sana terus, sana. Belakang. Bang. Belakang. Cepat. Nih. Nanti makan lesnya. Sini, yang bawa sini, yang bawa sana. Yang bawa sana. Depan sana. Ya. Ya Syekh ya Rabbi, ya Muni wa jasadi, ya Syekh ya Rabbi, ya Muni wa jasadi, wahai Rabbi kami bangga sekali gelar yang mu'alim beri, wali agama Aceh, wali agama Aceh, raja tunduk padamu, Qadi Mufti Malikul Adil,
gelar yang sangat mulia, tiada kuat di dunia, tiada dua di dunia. Sungguh besar cintamu, tak mampu kami balas. Semua merasakan keindahan akhlakmu. Kami semua berjanji teruskan perjuangan, bendera sufi berkibar sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Tuhai Rabbi, aku ya wali agama Aceh, Kali Mufti Malikul Adil, Maulana Datuk Permata Intan. Layak bukan sembarang gelar, kami anak Al-Ihsan, menjadikan aku ya sebagai barisan dalam menggapai impian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'ibadihi kabiran wa basira. Tabarakalladzi ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan رسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Segenap lapisan puji, marilah sama-sama kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita badan sehat pikiran sehingga kita dapat bertatap muka dan bercanda tawa pada malam yang mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam, seorang revolusi Islam yang pangkat beliau tidak bisa kita beli dengan S1, S2 melebihi pangkat profesor dan doktor. Beliau ini bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, buah hati daripada Ibunda Siti Aminah, anak daripada Ayahanda Abdullah, kekasih Allah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada ahli dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu, seairan langkah kaki, ke sebuah pelosok mereka masuki, ke gunung mereka daki, ke jurang mereka terjuni. Untung sama dibagi, rugi sama ditanggung, demi menegakkan sehelai bendera Islam yang berkalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takziman wal ikraman kami setinggi-tingginya kepada Rabbina wa Musyirina Awliya, ma'alinya dan umi. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah sampaikan segala cita-cita beliau. Dan kata-kata kemuliaan kami kepada seluruh putra-putri Awliya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takziman wal ikraman kami kepada Abi Ahmad Junaidi dan Ustazah Hidayati Wali selaku Ketua Sekolah IT Al-Ihsan Tasawuf. Dan kata-kata kehormatan kami
Allah. Di akhir zaman ini, siapa yang saling mencintai, siapa yang saling menyayangi dan peduli kepada kita, siapa yang memikirkan masa depan kita, siapa yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya hanya untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Kawan-kawan sekalian, di zaman yang serba canggih ini, dunia ada di jemari kita. Siapa yang mampu menangkal arus kemajuan zaman? Tak ada yang mampu. Di jari jemari kita ini, tinggal sekali klik saja, dunia akan terbuka. Semua sudah terlihat dan kita semua sudah tahu rahasianya. Kami semua sudah yakin, kita semua sudah tahu apa yang akan terjadi apabila jari jemari kita ini tidak ditahan oleh sebuah nilai moral, oleh sebuah nilai adab, oleh sebuah nilai agama yang kokoh, tak akan bisa berhenti, akan membuat dunia ini kiamat. Na'udzubillah. Namun Allah masih sayangi kita. Allah hadirkan sosok ulama sufi al-arif billah yang tiada duanya. Allah hadirkan beliau untuk kita. Keindahan akhlaknya, keindahan ilmunya, kepintaran beliau, sebagaimana beliau sudah berhasil mengungkapkan nilai-nilai kebenaran agama kepada umat, yang membuat umat sekarang ini berbondong-bondong. Dari rakyat jelata sampai raja-raja, mulai anak-anak, kaum remaja, hingga orang tua, semua mendatangi beliau. Ada apa dengan Abuya? Sebenarnya umat sekarang ini sudah sangat merindukan sosok yang akan dijadikan idola. Kawan-kawan, siapa yang jadi idolanya? Kami anak Al-Ihsan Tasawuf, idola kami adalah Murabbina wa Mursyidina Abuya. Kami akan jadikan beliau sebagai panutan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa hari ini Abuya yang dijadikan idola? Sesuai dengan syair yang indah ini. Yuk bersyair sama-sama. Ingin kami rasakan cahaya nur ma'rifat di dalammu Rabbi. Mohon bimbinglah kami. Kami semua berjanji teruskan perjuangan, bendera sufi berkibar sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Kenapa hari ini Abuya yang dijadikan idola? Karena semuanya ada pada beliau. Mau kaya di dunia, Abuya sudah dapatkan. Mau kaya dan bahagia dunia dan akhirat, beliau adalah sosok yang kita jadikan contoh tauladan. Bukan hanya syariat beliau saja yang sudah sempurna dan istiqomah, tapi juga perjalanan batin beliau yang selalu bersama Allah. Seperti Rasulullah, beliau adalah pewaris para nabi yang telah melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surga dunia dan akhirat beliau sudah dapatkan. Apalagi kemenangan di atas itu, kawan-kawan. Bukan hanya kekayaan yang Abuya dapatkan, tapi juga nama yang sudah termasyhur. 3 nama beliau sandang: Wali Agama Aceh, Qadi Mufti Malikul Adil, Maulana Datuk Permata Intan. Bahkan ulama di seluruh dunia ini yang paling masyhur adalah Abuya kita. Yang paling banyak pengikutnya juga Abuya. Beliau bukan hanya viral di bumi atau hanya dikenal oleh makhluk-makhluk bumi, tapi juga beliau viral di langit sana, insya Allah. Apakah kawan-kawan yakin? Kami sangat yakin. Itulah kemenangan dan kesuksesan hakiki. Semua orang mendapatkannya, tapi belum tahu resep untuk mendapatkannya. Resepnya ada
berubah dengan orang yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. We, the students of Al-Ihsan Tasawuf, are determined to deliver with our works the teaching of Abuya, reaching as far as China and even to the interworld. Kami anak Al-Ihsan Tasawuf bertekad untuk menyebarkan ajaran Abuya melalui lisan kami hingga ke negeri Cina, bahkan ke seluruh dunia. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u, yang artinya hanya saja yang takut akan Allah daripada hamba-hambanya ialah para ulama. Shadaqallahul azim. Karena bahwa sesungguhnya kekuatan dunia ini hanya bila kita berpegang kepada ulama warasatul anbiya. Doakan kami agar apa yang dicita-citakan hendaknya tercapai dengan ilmu yang kami dapatkan nanti, dan akan kami teruskan perjuangan Abuya menjadi generasi sufi. Kuntangan bunga di halaman depan, patah tangkainya terkena bola. Untuk menang dalam kehidupan, jadikan Abuya sebagai idola. Naskiru subahan wa masa'an Mitaliyainul qalba wa naskiyatul aqla. Man huwa jibrus sufina fil mustaqbal huwa talabu fil madrasah ihsan. Kami berzikir pagi dan petang untuk lembutkan hati, cerdaskan pikiran. Siapakah generasi sufi yang akan datang? Itulah dianya anak Al-Ihsan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa-siswi sekolah IT Al-Ihsan Tasawuf atas penampilannya. Selanjutnya, sepatah kata dari Tengku Agus Ramadan. Kepada Tengku kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, Abuya kita bersama, mursyid kita bersama, wali agama kita bersama, wali alam semesta kita bersama. Semoga Abuya kita ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, hidup 1000 tahun yang akan datang lagi bersama kita dan di hidup kita. Dan yang saya muliakan juga Umi, Inya, serta anak-anak Abuya, baik dari yang laki-laki maupun yang perempuan, dan juga para wali-wali Lendro, gubernur-gubernur PDT, tamu-tamu yang hadir, bupati atau yang mewakili, dan seluruhlah elemen masyarakat yang hadir pada malam yang berbahagia ini di Balai Arafah, di sekolah Islam Terpadu Al-Ihsan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi ini. Pada malam hari ini mungkin saya singkat saja. Hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu, Abuya ini telah diangkat, telah dikukuhkan oleh Gubernur Aceh sebagai wali agama Aceh. Apakah ibu-ibu ya pada bapak-bapak hari ini tahu? Alhamdulillah. Tapi yakinlah bapak-bapak ibu-ibu, sebenarnya Abuya ini bukan wali agama Aceh, tapi wali agama seluruh alam semesta ini. Dunia di
Mekah dan Madinah. Apakah ibu-ibu siap mendoakan kami dan Nabi? Mungkin sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Agus Ramadan. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Nenyak Sandang. Kepada Nenyak Sandang kami persilakan. Makanya jangan bongkar dari perbedaan tinggalan salah pagi dan maka insya Allah dan Tuhannya ya semudahkan hanya pada cita-cita kedua cita-cita ke masyarakat. Kalau masyarakatnya kenyang dan Tuhan lebih kenyang. Maka dan makdon memudahkan ada calon nombor 2 nombor saudara namanya dibuka untuk balang tubuh maka baik kata saudara kata hanya lain saudara umat Islam. Nah maka insya Allah dan Tuhan pilihan yang kiranya hanya pada kedua maka kedua hanya lelaki rumah, macam hanya lelaki motor, hanya lelaki masyarakat dan hidup umat Islam. Nah, bantuan harap jadi bantu saudara-saudara yang umat Islam tidak tunjuk mempunyai baca salam bersalin. Maka bantuan insya-Allah Tuhan hai hari membayarkan umur dan Tuhan bersyukur maka mereka mengarahkan mengenai masalahnya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Nenyak Sandang. Selanjutnya, kata-kata sambutan mewakili Bupati Aceh Selatan, Bapak Kadis Syariat Islam. Kepada Bapak Kadis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami rindui, murabbina wa mursyidina Al-Mukarram Wali Agama Aceh Al-Qadi Malikul Adil Syekh Abuya Amran Wali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami cintai, yang kami banggakan, Nyak dan Umi beserta dengan zuriyahnya, Abi Sahal, Abu Junaidi, Abu Muda, para wali Nanggro, Gubernur MPTT, DPRK, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah yang telah berhadir kesempatan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang kita padukan dengan zikir aktif serba yang penuh makna. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya yang memberikan
kata sambutan ini adalah Bapak Bupati Aceh Selatan, Bapak Haji Mirwan, karena beliau sekarang berada di Jakarta. Beliau melakukan usaha-usaha bagaimana cara dengan izin wali agama kita, bagaimana dana-dana yang ada di pusat bisa dibawa pulang ke Aceh Selatan, sehingga Aceh Selatan ini bisa insya Allah berubah sedikit demi sedikit atas murabbi atau mursyidina wali agama kita Abuya Syekh Amran Wali. Beliau menitipkan salam buat Abuya dan kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka malam ini kami ditugaskan Kadis Syariat Islam bersama dengan Kadis PLT Kadis Dinas Daya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Secara singkat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Selatan siap berkomitmen untuk terus bermitra dengan wali agama kita, Al-Qadhi Malikul Adil, guru kita bersama Abuya Amran Wali. Dan kami insya Allah berkomitmen pemerintah Aceh Selatan untuk terus bekerja sama apa bisa kami bantu sehingga kegiatan kita NPTT ini insya Allah berjalan terus sampai di akhir nanti. Inilah yang perlu kami sampaikan secara singkat, tidak panjang-panjang, dan itulah amanah dari Bapak Bupati pada kami untuk menyampaikan supaya kita terus berdoa agar Aceh Selatan ini terhindar dari bencana dan malapetaka dengan mursyidina wa murabbina abuya kita wali agama ini, ahli agama ini memberikan doa terus menerus, insyaallah Aceh Selatan insyaallah terhindar dari bencana dan terus perbaikan-perbaikan di bawah Bupati Aceh Selatan Haji Mirwan. Kemudian samping itu juga Bupati menyampaikan kepada kita jangan lupa terus menerus mendoakan murabbina wa mursyidina supaya diberikan kesehatan, panjang umur beserta dengan Nya dan Umi beserta dengan zuriyahnya sehingga mampu untuk terus mengembangkan misi Rasulullah sebagai al-ulama warasatul anbiya. Inilah bisa kami sampaikan sepatah kata mewakili Bupati. Semoga Abuya beserta keluarga besar dan seluruh umat Islam yang ada pada hari di sini dan juga di Nusantara di bawah naungan NPTT diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi Rasulullah sebagai al-ulama warasatul anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak tadi. Selanjutnya, pengupasan maulid dan kajian tauhid tasawuf beserta rakit seribe oleh Yang Mulia Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi kepada Yang Mulia Abu Assalamualaikum warahmatullahi pada malam yang ini kita akan berkumpul di Balai Al-Fatihah. Yaitu sholat
hadir bersama kita, yaitu orang tua kita, Pak Nandang dari Lampung dan Pangkal, dan juga dari Kepala Dinas Pendidikan, para wali dan roh, mulai daripada alumni sampai ke kesatuan dan para hadirin yang memperingati Maulid Nabi, yaitu untuk kita kembali memperingati agama kita, mulai dengan kelahiran Nabi kita lagi agama itu melahirkan umat Muhammad. Kita mengetahui wajah hingga dalam ajaran suci mulai dan kita diajarkan orang tua kita, dan itu Nabi Muhammad ini ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, suaminya di Mekah, bapaknya ini yang mulai dikenalkan bahwa bukan Muhammad. Jadi lebih 320 belajar mengajarkan, maksudnya menuliskan amal. Jadi yang paling besar mengajarkan adalah Al-Quran. Kemudian dari jadi para hadirin hadirat, kita doakan untuk mencintai Rasul, mencintai Rasul dan mencintai kepada itu kita mempunyai kemauan supaya kita selalu mencintainya dan mencintai. Maka Rasulullah mengatakan, belum sempurna imanmu ya Umar, coba kamu katakan mencintai aku lebih daripada mencintai dirimu. Baru Umar mengatakan, saya mencintaimu ya Rasulullah melebihi daripada mencintai diriku. Nah baru iman itu sempurna. Para hadirin hadirat, makanya Rasulullah berkata, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika adalah kamu mencintai Allah, cintailah, pasti Allah akan mencintaimu. Ini mencintai Rasul, kita mengikut sunnah Rasul. Saya bertanya kepada ibu-ibu, anak-anak kita yang mereka melakukan salat dengan jalan istiqamah subuh, zuhur, dia yakin mana yang lebih mulia kita hargakan dengan anak kita, umpamanya kita ajarkan mencari duit, pergi ke toko atau pergi ke kebun. Ada anak yaitu sungguh dalam salat, ada anak sungguh ke kebun, sungguh ke toko. Mana yang lebih kita utamakan? Itu anak yang sungguh melakukan ibadah daripada anak yang yaitu sungguh mencari duit. Adapun anak yang sungguh beribadah daripada
kepada anak yang dia itu lalai dengan matematik, dengan pelajari ilmu fisika, membaca buku. Mana yang lebih kita utamakan? Mereka yang mau beribadah. Nah, jadi mudah-mudahan ini sekolah ihsan ini jangan dicukupkan pada ibu-ibu yang mengajar dan kepada orang tuanya di rumah supaya mengontrol anak-anak ini sembahyangnya. Para hadirin hadirat, kalau sembahyang itu bisa ikhlas di samping istiqamah dan sembahyangnya itu bisa berakidah dengan pengertian khusyuk huzur hati kepada Allah, itu hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki dimudahkan oleh Allah. Segala permasalahan yang kita hadapi dimudahkan Allah oleh dengan pengesahannya. Bagaimana yaitu Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha wa nas'aluka rizqan. Perintahkan olehmu keluargamu, suamimu, istrimu dengan sembahyang, dan lakukan kesabaran di dalam sembahyang. Laksanakan rukun-rukun yang bagus, bahwa kami tidak akan meminta rezeki, kami akan memberikan rezeki. Jadi orang yang sembahyangnya bagus itu dimudahkan Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat menghentikan daripada kekejian dan kemungkaran. Jadi kalau kita presentasikan di negeri kita, umpama di Labuan Haji, yang telah wajib sembahyang perempuan umur 13 tahun, laki-laki 14 atau 15. Tidak ada 50% yang sembahyang. Karena yang banyak meninggalkan sembahyang dengan sembahyang, banyak yang meninggalkan sembahyang. Orang sembahyang yaitu mendirikan agama. Orang yang meninggalkan sembahyang meruntuh agama. Karena sembahyang itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman akamaha faka akamaddin. Faman tarakaha fakat hadamaddin. Jadi banyak orang di Labuan Haji ini yaitu yang mereka itu yang membangun agama, yang memperbaiki agama dengan yang meruntuhkan agama. Karena banyak yang sembahyang dengan tidak sembahyang, banyak yang tidak sembahyang, banyak yang meruntuh agama. Kalaupun ada yang 50 orang yang sembahyang, untuk sembahyang baik, sembahyang khusyuk, tidak ada yang 30 atau yang 20. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Sungguh menanglah orang yang sembahyang, yang dia sembahyang itu khusyuk, yang dia itu sembahyang itu khusyuk. Jadi diajarkan, yaitu mereka sembahyang baik, baru mereka bisa sembahyang baik. Kalau diajarkan mereka itu akidah, keimanan, sifat-sifat Allah. Bagaimana tadi juga diajarkan sifat 20 sifat-sifat Allah. Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Kalau kita sembahyang, kita dilihat Allah. Kalau ucapan kita mendengar Allah, maka kita bisa khusyuk, bisa patuh kepada Allah. Jangan kita hanya sembahyang bergegas-gegas, asal kita telah melakukannya, berarti sudah selesai. Para hadirin hadirat sekalian, makanya saya juga yaitu terperanjat dan ditunjuk oleh KPA dan oleh
bagaimana menjadi wali agama, menjadi wali. Sebenarnya jabatan-jabatan itu saya tidak gembira, karena saya melihat agama saya saja belum bagus. Bagaimana saya untuk memperbaiki agama orang? Agama yang bagus, kita bisa berakhlak yang baik. Agama yang bagus, kita bisa beribadat baik. Agama yang bagus, kita bisa bermakrifat dengan tauhid yang lepas dari kesyirikan dan kenifakan. Jadi agama yang baik, kita tidak perlu tersangkut kepada orang. Kita adalah hidup dengan Allah. Wa'tasimu billah, berpegang dengan Allah. Bukan hanya wa'tasimu bihablillah, berpegang dengan tali Allah, tapi juga kita berpegang dengan Allah. Berpegang dengan tali Allah itu syariat. Berpegang dengan Allah itu hakikat. Jadi kalau kita berpegang dengan tali Allah, kita dapat melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita berpegang dengan Allah, kita tidak teringat di kita pada diri kita, hanya kita ingat Allah SWT. Para hadirin hadirat, tasawuf ini telah dikembangkan sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, dan juga ditentang oleh MPU Aceh, oleh ulama-ulama pesantren yang ada di Aceh. Jadi bagaimana sibuknya antara pro dan kontra tadi oleh bagaimana mengangkat Abu sebagai wali agama. Jadi ini sudah penentang itu sudah terdiam. Para jemaah sekalian, apa kerja kita sebagai umat Islam? Kerja kita sebagai umat Islam inilah memelihara kewajiban waktu. Apa kerja kita sebagai umat Islam? Memelihara kewajiban waktu. Namanya pukul 5 telah azan subuh, kita bangun cepat. Kalau agak sulit bangun, kita bangun. Kita pergi sembahyang kalau dapat berjamaah. Jadi kalau tidak berjamaah sama di masjid, misalnya berjamaah aja di rumah dengan keluarga. Dan begitu juga salat zuhur, salat asar. Ini pekerjaan kita yang utama, yang kita bercita-cita untuk dapat melaksanakan kewajiban semua. Dan kedua, pekerjaan kita yaitu sebahagian daripada waktu kita ini kita berikan kepada teman kita. Maknanya kita dapat memberikan nasihat kepada teman, atau kalau tidak ada belanja sedikit dapat kita berikan belanja kepada teman. Jadi itulah pekerjaan kita. Jadi ada pun rezeki usaha yang kita lakukan itu bukan penyebab adanya rezeki, itu untuk melalaikan nafsu. Rezeki itu sudah ada di dalam ilmu Allah untuk kita. Jadi mengapa juga kita pergi berjualan, macam-macam, ini untuk melalaikan nafsu. Kalau kita nafsu kita tidak lakukan kepada yang baik, maka nafsu itu melakukan kita kepada yang jelek. Ditanya kepada yaitu Al-Halat, kata muridnya, coba berikan nasihat saya. Jawabannya itu, padamu ada nafsumu. Kalau tidak dapat kamu lakukan kepada yang baik, maka nafsumu itu melakukan kamu kepada yang jelek. Jadi kita hari-hari itu dapat kita berusaha untuk dapat kita melakukan yang baik. Jangan nafsu kita itu melakukan kita
kepada yang baik. Jadi bila mana umat Islam di mana-mana mereka sudah bisa berakhlak baik, beribadat baik, beriman hidup dengan Allah, bermakrifat baik, berarti Islam ini kembali jaya, kembali mulia. Tapi lucunya umat Islam ini mereka sama-sama Islam bertengkar, sama-sama Islam bertengkar. Jadi kalau saya selama ini mulai dijelek-jelekkan oleh ulama-ulama pesantren, ulama-ulama yang hanya paham syariat, mereka tidak paham hakikat dan makrifat. Syariat itu amal, hakikat makrifat itu syuhud. Jadi kita ada dua yang juga menjadi pedoman dalam mengamalkan agama ini. Amal perintah dan larangan serta akidah. Syuhud, kita menyaksikan perbuatan, sifat dan wujud Allah. Tidak kita bangsakan apa yang terjadi kepada diri kita, kita kembalikan kepada Allah. Dengan makna bahwa kita tidak ada menganggap musuh, kita tidak ada lawan, kawan semua, teman semua. Jadi kalau dia melakukan tidak baik, jadi kita coba untuk menasihati. Kalau dia menerima, kalau tidak, kita tidak pernah marah, karena itu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali demikian sajalah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya memang pada akhir-akhir ini banyak membuat pesantren di Tauhid Sepanjang. Itu habis uang saya miliar-miliar. Ini tempat ini juga saya buat tempat, yaitu tanah dan sebagainya saya buat. Ini tidak sampai miliar, 500.000. Saya buat tempat di tempat tuan, untuk ketapang. Membeli tanah saja sampai 2,5 miliar. Dan bangunan-bangunan itu semua kebanyakan uang dari saya. Sebab saya banyak uang. Jadi uang itu maka saya pergunakan untuk apa? Jadi kalau saya pergunakan untuk istri-istri, anak-anak itu sudah berlebihan. Jadi saya kembalikan kepada umat, supaya agama ini bisa hidup dan orang dapat mencintai agama. Para hadirin hadirat, awallah mansur kepada wali army untuk berzikir. Berjudul Sajan Abuya. Ya Tuhanku, sajan tanaman dan abuya, anama sinar sajan tanaman budi batin kamu saja dengan nyanyi bapana nana sigon ganyan kamu saja selama-lama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu sepun belum jalan sehingga tak mupat jalan kamu bisa hanya nyelek kiri kanan kadir jalan kamu geluh le abuya kamu lagi ya Rahman besar
sabar jalan melelehkan sajan Abu ya la ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Rahman, gebi saja kamu mandung dengan aku ya Hanalain, oh ya Rahman, yang kegenyan penekamu Barabbana, gebi batin kamu saja dengan ganyan di Barabbana, hana sidro yang keganyan melelehkan selama-lama. Kamu support geluh jalan sehingga kamu jalan kamu bisa anak yang kiri kanan kadang jalan kamu geluh leamu ya kamu lagi ya Rahman begang jalan ikut Abu ya harap kamu sabar jalan melelehkan saja Abu ya la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 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 illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah la
عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Abuya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dengan berhasilnya Ratu Sri tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah berhadir pada malam hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk nak-nak jangan pulang dulu karena kita membagi hadiah. Sekali lagi untuk anak-anak tidak ada yang pulang karena kita akan pembagian hadiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.